Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Muarda, NIM 21 22 11 10 11 56. Selaku mahasiswa PSPA UNED Angkatan 16. Di sini, saya akan sedikit mempresentasikan kiat-kiat merintis usaha bidang kosmetika yang diambil dari bahan presentasi webinar bisnis kosmetik dengan narasumber Bapak Apoteker Suhediar Sulaiman, selaku pendiri PT Pillars Cosmetic Clone Indonesia. Selanjutnya yaitu definisi kosmetika menurut Permenkes RI tahun 2010. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Selanjutnya itu sejarah kosmetik di Indonesia. Perjalanan sejarahnya yaitu sejak tahun 1986. Kosmetik sudah ada di Indonesia dengan memfokuskan pada perawatan diri atau body care seperti sampo, sabun mandi, dan pembersih muka atau milk cleanser. Selanjutnya dikembangkan untuk perawatan bayi dan remaja. Seiring berjalannya waktu, jenis kosmetik mulai bertambah. Yang awalnya hanya perawatan diri saja menjadi bertambah ke kosmetik yang sifatnya untuk memperbaiki diri, seperti lipstick, pencegahan penuaan dini atau anti-aging, dan mencerahkan. Nah, dari hal tersebut tantangannya yaitu harga harus lebih murah dan tetap bisa berkompetitif dengan produk multinasional. Untuk media promosi sangat mempengaruhi penjualan, serta brand lokal yang unik dan dapat bersaing dengan baik adalah produk kosmetik halal. Selanjutnya, dalam persaingan industri, keberadaan pabrik kiwi di Indonesia dapat menutup pabrik kiwi lain yang ada di negara asing. Hal tersebut berkaitan dengan harga bahan baku yang digunakan, di mana dapat mempengaruhi harga jual barang tersebut. Untuk harga produk kiwi yang diproduksi oleh pabrik di Indonesia lebih murah dibandingkan negara lain. Dengan adanya keunggulan produk yang dapat bersaing dengan produk luar dengan harga yang lebih murah dapat menyebabkan tutupnya pabrik di luar negeri tersebut. Selanjutnya untuk manajemen Australia dengan Unilever berbeda. Unilever lebih menunjukkan tata krama dibandingkan Australia yang outspoken. Selanjutnya yaitu regulasi pada tahun 2010. Tidak transparan, hanya perusahaan tertentu yang dimudahkan oleh BPOM seperti Unilever. Nah, untuk sekarang ini BPOM sudah terbuka untuk semuanya dan tidak membedakan suatu perusahaan tertentu. Selanjutnya yaitu produksi industri kosmetik. Produksi kosmetik memiliki ketentuan pembuatan yang lebih fleksibel dibandingkan pabrik obat yang memiliki SOP yang lebih pasti. Hal tersebut pada produksi kosmetik lebih menggunakan unsur compounding large artist atau seni meracik obat. Dalam penambahan bahan dilakukan proses adjustment yang dapat dilakukan menggunakan filling.
Selanjutnya yaitu pembuatan formulasi kosmetik lebih ke seni atau art daripada bagian saintifikasinya. Bagian saintifikasinya yaitu lebih kuat pada bagian pembuatan bahan baku kosmetik. Nah, pada pabrik kosmetik lebih ke teknik pencampuran bahan-bahan yang dapat memiliki benefit. Efikasinya atau benefit kosmetik yang sangat jarang dilakukan di industri R&D kosmetik. Nah, parameter yang dibutuhkan itu susah karena tiap orang bisa memiliki selera yang berbeda-beda. Sehingga bagian R&D lebih pada pengujian keamanan dan stabilitas produk. Untuk efikasi yang dapat diukur adalah pada produk pemutih. Kalaupun ada pembuktian benefit pada suatu formulasi, hal tersebut tidak dibagikan karena juga melihat biaya yang diperlukan untuk penelitiannya tinggi. Untuk informasinya dapat dibagikan ke peneliti saja seperti royalti pada penelitian dengan universitas tertentu. Selanjutnya yaitu proses pengujian mikrobiologi dilakukan oleh perusahaan kosmetik sendiri pada setiap batch produksi. Nah, untuk pengujian kandungan logam berat dilakukan keluar karena memerlukan instrumen yang lebih mahal dan lebih canggih. Pengujian logam berat hanya dilakukan pada batch pertama. Selanjutnya itu produksi pada masa pandemi ini justru meningkat 5 kali lipat hingga menutup konsumer baru dan penambahan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu kosmetik bahan alam. Kosmetik dengan bahan alam organik seperti ekstrak adalah hal yang normal. Data ilmiah bisa didapatkan dari pabrik pemasok bahan baku. Hal tersebut dapat diikutsertakan dalam pendaftaran ke BPOM. Seperti kuantitas yang diperlukan untuk bisa memberikan benefit. Apabila tidak ada supporting dokumen, hanya dituliskan botanikal. Ekstrak kan lebih mahal. Apabila ingin lebih murah, perlu dikombinasikan dengan bahan kimia lainnya untuk penyebutannya dapat tetap digunakan. Selanjutnya yaitu tantangan kosmetik. Tantangan yang terbesar adalah pada kemasannya. Yaitu apabila kemasannya bagus, maka konsumen akan percaya untuk isinya. Seperti hanya dapat bersaing dengan produk Korea. Selanjutnya itu pada produksi kosmetik di Indonesia tidak ada produsen yang memproduksi kemasan yang bagus sehingga pabrik kosmetik harus impor dari luar negeri. Nah, sehingga harga jual produknya mahal. Selanjutnya itu perlu dikembangkan industri packaging kosmetik yang bagus di Indonesia. Selanjutnya yaitu private label. Pada perusahaan kosmetik dapat membuat private label dengan perusahaan tertentu seperti Indomaret dan Carrefour. Selanjutnya itu tantangan private label barang yang diminta dalam jumlah yang besar karena harus bisa memenuhi suplai ke toko-toko yang beredar di banyak kota. Contohnya seperti distribusi harus kuat, tidak boleh sampai kehabisan di tokonya. Sehingga tantangan industri kosmetik adalah harus bisa memproduksi dengan jumlah yang besar. Untuk tantangan lainnya yaitu margin tipis, sehingga untuk menaikkan margin harus dibuktikan kualitas produk kosmetik yang dibuat. Nah, pada private label memiliki keunggulan yaitu dengan harganya. Untuk keragaman private label yaitu skincare minimal. Sedangkan untuk target private label adalah bisnis. Kemudian yaitu pemilik formula private label adalah industri. Karena biasanya perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki bagian R&D dan formulasi.
Pendaftaran ke BPOM dilakukan oleh pabrik, namun semua informasi seperti COA, formulasi, MSDS, dan teknikal, setiap bahan bakunya tetap dibagikan pada private label. Selanjutnya yaitu produksi kecil dan awal usaha produksi kosmetik. Nah, produksi dalam skala kecil, contohnya 500 PTS, yaitu pemenuhan bahan baku dapat dilakukan melalui e-commerce seperti Tokopedia atau toko bahan kimia. Namun, memiliki kelemahan. Untuk beberapa bahan terkadang tidak dapat menyatakan COA. Untuk kuantitas yang sedikit atau kecil menyebabkan pemesaran ke perusahaan besar untuk suplai bahan baku tidak memungkinkan. Nah, untuk peralatan itu pembuatan kosmetik itu sederhana. Mesin filling dan sealing tidak harus ada karena harganya mahal. Selanjutnya yaitu cara mengembangkan produk kosmetik. Yaitu wawasan dan referensi permintaan konsumen dapat digunakan sebagai pengembangan formulasi dan produk kosmetik. Nah, saat ini produk yang paling tren adalah produk dari Korea. Selanjutnya yaitu perkembangan tren kosmetik dapat dilihat dari sosial media, review beauty vlogger, dan media informasi mengenai kosmetik. Nah, selanjutnya itu konsumen dapat berasal dari berbagai usia. Nah, usia yang paling banyak memiliki permintaan adalah usia tua. Sedangkan usia muda dan remaja lebih mau menurut dari arahan pabrik. Selanjutnya itu pelayanan konsumen dilayani sebaik mungkin, menerima saran dan masukan, biasanya berupa bahan yang diinginkan. Selanjutnya itu perizinan pabrik kosmetik. Perizinan untuk kosmetik pribadi memerlukan proses perizinan yang lama, terutama di bagian Pemda. Pada bagian UKMPL dapat diurusi 8 bulan, sedangkan untuk izin industri 2 minggu sudah bisa keluar. Sepanjang sudah mempunyai desain yang sudah disahkan oleh Badan POM pasti akan lebih cepat untuk membuat layout kosmetik untuk CPKB. Untuk sekarang harus diserahkan terlebih dahulu layoutnya agar disetujui sebelum dibangun. Sebelum OSS, pengurusan lama dapat di bagian Dinkes. Hal yang dipermasalahkan adalah alamat pabrik dan gudang jadinya yang berbeda dan bersebelahan. Nah, contohnya itu kayak biaya yang diperlukan rem untuk 1000 PCS, mulai dari bahan hingga kemasan sebanyak 15 juta. Untuk pengembangan produk dapat dilakukan selama 2 bulan. Selama pengembangan dapat dilakukan pengurusan perizinan ke BPOM. Pengurusan melalui HQ sebesar 2 juta. Bila melalui notaris, yaitu 3,5 juta. Siasat untuk mendaftarkan ke BPOM adalah pada hari Selasa dan Rabu dengan cara mengupload sistem ke BPOM. Nomor registrasi didapatkan 1 bulan setelah membayar SPB. Untuk produk yang wash out biasanya bisa lebih lama, dan untuk skincare atau sunscreen biasanya bisa lama. Kurang lebih proses perizinan ini membutuhkan waktu 3 bulan. Selanjutnya yaitu saran narasumber. Yang itu diantaranya yang pertama, usaha dapat dimulai dari promosi dan menjualkan. Kedua, perlu dipilih partner brand yang dipilih agar tidak merugikan. Yang ketiga, perlu memiliki kesabaran dalam menghadapi perizinan maupun menghadapi konsumen.
Yang keempat, ketika memulai usaha, tidak perlu harus memiliki mesin yang bagus dan otomatis. Hal tersebut dapat diimbangi dengan memodifikasi mesin yang ada dan SDA yang ada. Yang kelima, ikuti perkembangan tren dan promosi ke sosial media. Yang keenam, adapun masukan dan hal yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah kita tidak boleh melayani berdasarkan background yang dimiliki seseorang, utamanya apabila bekerja dalam bidang pemerintah harus dapat melayani semuanya dengan perilaku yang sama. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.